Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Jadi awalnya Rindra Daniel Tep atau Lin ini adalah seorang pelajar yang sangat jenius, memiliki nilai yang sempurna dan juga menjuarai berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik saat dia masih duduk di bangku SMP. Nah, pas dia lulus SMP, ayahnya mendaftarkan dirinya ke sekolah Krung Thep HW Panya, sekolah bergengsi di Thailand yang siswanya itu kebanyakan orang kaya. Sedangkan Lin merupakan orang yang pas-pasan, dan ayahnya pun hanya berprofesi sebagai guru di sekolah lamanya. Ayahnya Lin memaksa Lin untuk sekolah di sini. Negosiasi pun terjadi. Awalnya Lin harus bayar uang 25 juta per semester. Tapi karena kejeniusannya, akhirnya Lin mendapatkan beasiswa full dari sekolahnya dan juga gratis uang makan. Dan akhirnya Lin pun resmi menjadi murid di sekolah tersebut. Pada sesi pemotretan siswa baru, ia bertemu dengan Grace, sosok yang cantik, riang, tapi nggak lebih pintar daripada Lin. Dan kemudian mereka pun menjadi sahabat. Saat di perpustakaan, Grace ngasih tahu Lin kalau sekolah mereka ngeluarin aturan baru, yaitu harus punya IPK di atas 3,2 untuk bisa naik kelas. Karena Grace merasa dirinya nggak bakal bisa mendapatkan nilai tersebut, Grace membujuk Lin agar Lin mau mengajarinya. Dan akhirnya Lin pun setuju. Dengan iming-iming, Grace bersedia memanggil Lin dengan sebutan Guru Lin dan menjadi murid pertamanya. UTS pun tiba. Pas lihat ke lembar soal, Lin ngerasa soal yang diujikan sama persis seperti apa yang udah diajarin ke Grace. Namun karena Grace itu bodoh, dia nggak inget sama sekali tuh apa yang udah dia pelajarin. Setelah Lin selesai mengerjakan semua soal, Lin pun menyalin jawabannya ke penghapus. Lin memulai aksinya di sini. Penghapus yang berisikan jawaban UTS tadi dimasukkan ke dalam sepatunya dengan sangat hati-hati. Terus dioper deh ke belakang. Bagusnya Grace bisa nangkap sepatunya Lin tanpa ketahuan. Tapi pas Grace mau ngasih sepatunya ke Lin, dia salah perhitungan dan keluar jalur tuh sepatu. Karena Lin ini jenius, Lin pun mengambil sepatu itu berbarengan duduknya si pengawas dan beralibi belum menulis nama. Jadi pengawas gak curiga deh. Misi penyontekan pertama sukses dan Grace dapat nilai 3,87, sedangkan Lin 4,0, sempurna. Untuk Beng ngasih tahu ke Lin kalau Lin lagi dicontekin sama si Tong. Gak cukup sampai di situ, Beng juga ngaduin ke pengawas ujian, tapi pengawasnya nggak begitu peduli. Nah, di sisa 30 menit terakhir, Lin memulai aksinya. Set 1 berhasil dikerjain sama Lin dan teman-temannya keluar. Sekarang sisa set 2. Karena Lin ini dapatnya set 1, akhirnya dia nuker lembar soal dan jawaban ke si Tong. Karena kan Tong ini dapatnya set 2. Nah, di sisa 20 menit terakhir ini, Lin ngerjain set 2 dan baru kelar di 5 menit terakhir. Di sini tegang banget karena harus kejar-kejaran sama waktu, kode-kodean pun dimulai. Belum sempat Lin nuker lembar soalnya lagi ke si Tong, udah diambil sama pengawasnya. Pas Lin lagi istirahat sama Pet dan Grace, pengawas ujian negur Lin. Dia kira tuh aksinya bakal ketahuan. Nggak taunya pengawas cuma nyuruh nyatet nama. Karena tadi di dalam Lin kan nggak sempat nulis nama. Belum juga diambil tuh kertas. Lin sama Tong dipanggil tuh ke ruang kepala sekolah. Pas nyampe sana, ternyata si Beng ini ngelaporin aksi nyonteknya Tong yang tadi ke kepala sekolah. Sampai segitunya banget loh. Tong dan Lin pun ketahuan deh. Dan bokapnya Lin dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah mengadukan aksi pencontekan tersebut kepadanya. Lin akhirnya diinterogasi sama kepala sekolah dan terancam dikeluarkan. Tapi belum juga Lin jawab pertanyaan si kepala sekolah, si Beng masuk dan bilang kalau Lin ngelakuin semua ini demi uang. Bagusnya Lin gak dikeluarin, tapi beasiswanya cuma dicabut. Dan kepala sekolah pun menasehatinya kalau sekolah tuh tempat belajar, bukan tempat menghasilkan uang. Disanggah tuh sama Lin. Karena dia inget soal kwitansi biaya murid baru yang 82 juta tadi. Nah, di sini kita baru tahu kalau ternyata uang ini tuh adalah uang sogokan atau uang teh kalau versi film ini mah.
Mereka pun membela diri dengan argumen masing-masing, dan hampir terjadi cekcok antara murid berprestasi dan kepala sekolah. Bokapnya Lin menyudahi perdebatan tersebut. Bagusnya beasiswa Lin gak jadi dicabut, tapi ada syaratnya, yaitu dia gak boleh ikut beasiswa di Singapura. Dan otomatis yang dapat tuh si Beng. Lin emosi dong dan nyindir Beng soal beasiswa. Pas Lin sampai rumah, semua kedoknya pun terbongkar sama si ayah soal les piano. Sampai-sampai bokapnya tuh gak mau pakai baju hasil dari bisnis tersebut dan meminta Lin mengembalikan uang yang ada di tabungannya kepada teman-temannya Lin. Lin pun sedih dan menangis. Di tahun ajaran terakhir, kelas 12, Grace sama Lin ketemuan di sebuah restoran. Grace bercerita soal pertemuannya dengan orang tua Pat. Orang tua Pat yang baru saja pulang dari Perancis ngucapin terima kasih tuh sama Grace. Karena orang tuanya Pat pikir nilai Pat bagus gara-gara Grace dan meminta Grace untuk menemaninya di ujian STIC. Dan seluruh biaya bakal ditanggung kok sama orang tuanya. Ayahnya Pat ingin anaknya kuliah di tempat yang sama dengannya. Nah, karena alasan itu, si Grace minta tolong sama Lin. Lin tahu soal ujian ini. Kertas ujian yang sama diambil pada waktu yang sama di seluruh dunia. Jadi tes ini emang benar-benar bertaraf internasional. Lin awalnya menolak, mungkin karena trauma ya sama kejadian sebelumnya. Tapi Grace benar-benar memohon sama Lin dan bilang kalau Pat bakal bayar 247 juta sekali tes. Lin ngambil brosur dan buku STIC dan mereka pun pulang. Di tengah jalan, Lin ragu buat ngambil job ini. Dia bimbang. Awalnya dia mau pulangin buku itu ke apartemennya Pat dan bilang kalau dia nggak bisa bantu kali ini. Pas dia lagi nunggu resepsionisnya selesai nelpon, disiapkan. Mereka akhirnya berkumpul dan ternyata mereka membicarakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika aksi Lin dan Beng gagal. Si Pat jawab jujur banget dong pas ditanya kalau Beng ketahuan bakal gimana. Dan dia keceplosan tuh soal pengeroyokan si Beng. Dan Beng pun akhirnya emosi karena dia tuh gak pernah cerita sama siapa-siapa kalau dia bangun di tempat sampah. Dan di sini juga kita tahu kalau dalang di balik pemukulan dan pembuangannya itu adalah si Pat. Gara-gara si Pat nih, Beng pun gak jadi dapat beasiswa dan dia mau batalin semua rencana yang udah disusun matang-matang ini. Di sini Pat nyoba minta maaf dan membuang harga dirinya demi masa depannya, tapi gagal. Lin akhirnya tahu kalau Pat pelaku utamanya juga ikut kecewa karena Pat udah ngelukain orang yang gak bersalah hanya demi ujian. Lin akhirnya menyusul Beng, tapi Grace mencoba membujuk Lin agar mau memaklumi Pat. Beng yang tadinya mau mundur akhirnya gak jadi gara-gara ngeliat iklan tentang masa depan laundry dan memutuskan untuk tetap berangkat. Lin yang tadinya mau mundur juga ketika ketemu Beng dan tahu kalau Beng tetap berangkat akhirnya gak jadi buat mundur juga. Dan mereka berdua pun tetap berangkat dengan melupakan masalah pengeroyokan tersebut. Mereka pun sampai di Sydney. Mereka berdua mencoba berdamai dengan masalah yang ada di Thailand. Mereka selfie deh tuh dengan latar Sydney Opera House. Hari saat tes pun tiba. Mereka memulai aksinya dan ngumpetin HP mereka di toilet masing-masing. Sesi pertama selesai. Pada jam istirahat yang diberi waktu 10 menit, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk mencatat jawaban pada HP mereka dan dikirim ke lain grup. Sementara Pat dan Grace yang berada di percetakan jujur di Thailand juga udah nungguin jawaban dari mereka berdua. Dan di meeting point, para peserta juga udah berkumpul dengan para tukang ojek. Lin udah ngasih jawabannya ke lain grup. Sementara Beng malah minta tambahan bayaran sebesar setengahnya lagi sebagai ganti pengeroyokannya. Dan dia bilang bakal ngirim jawabannya kalau mereka udah transfer. Pat kesel dong, tapi gak ada jalan lain selain ngikutin apa yang Beng mau. Setelah ditransfer, akhirnya Beng ngirimin jawabannya deh tuh ke lain grup. Setelah menerima semua jawaban pada sesi 1 ini, Pat dan Grace pun mencetak barcode untuk ditempelkan ke pensil sesuai dengan jawaban yang udah dikirim. Dan tanpa mereka sadari, bokapnya Lin nelpon. Lanjut ke ujian sesi 2. Setelah selesai ngerjain soal di sesi 2, langsung lanjut tuh ke sesi 3. Waktu habis dan mereka berhasil ngapal seluruh jawabannya. Pas mau ke kamar mandi, Beng gak ada masalah karena gak ngantri. Tapi di toilet perempuan, Lin ada masalah karena toilet yang dia taruh HP-nya lagi ada orang. Sedangkan antriannya juga panjang. Si Beng lagi enak-enak ngetik kan, ada yang gedor-gedor dari luar.
Gak taunya tuh yang gedor-gedor salah satu pengawas ujian STIC karena mendapat laporan kalau si Beng ini kelamaan di kamar mandinya. Dan Beng pun berhasil menulis semua jawaban dari sesi 2 dan 3. Tapi karena dia terlalu gugup, dia lupa tuh kalau lagi mangku tutupan toilet. Pecah deh. Dia juga gagal buat nyembunyiin HP-nya dan akhirnya dia pun terciduk. Di sisi lain, Lin yang baru sempat masuk WC udah kehabisan waktu dan diminta segera keluar oleh pengawas. Akhirnya dia nyembunyiin HP-nya di sepatu tuh. Pas keluar toilet, dia ngeliat Beng lagi diinterogasi sama pengawas ujian. Ketika dia mau balik ke kelas lagi, ada body checking tuh. Terus Lin ngeliat galon dan nyembunyiin HP-nya di tempat galon. Terus minum deh biar gak haus. Ujian sesi keempat pun dimulai tanpa bantuan Beng. Otomatis dia harus ngapalin semua jawabannya dong sendirian. Awalnya agak kesusahan, sampai keringet dingin tuh doi. Dan pada akhirnya dia berhasil ngapal seluruh jawaban dengan metode piano miliknya. Pas sesi terakhir, dia mencoba memasukin pensil ke dalam mulutnya supaya Lin bisa muntah dan diperbolehkan keluar oleh pengawas. Kita balik dulu ke Thailand. Ternyata bukannya Lin masih miskolin Lin dong, tapi Pat dan Grace gak sadar karena mereka berdua sibuk. Bokapnya Lin sampai ke percetakan jujur mau nyamper Lin. Sementara di meeting point, para tukang ojek dan peserta juga udah mulai gak kondusif karena waktu yang makin mepet dari jadwal yang udah ditentuin. Pat dan Grace diinterogasi sama bapaknya Lin. Di tengah interogasinya tersebut, Lin ngirim kunci jawaban ke lain grup. Dan akhirnya Grace pun terpaksa berbohong ke bokapnya Lin dan bilang kalau Lin itu lagi pacaran ke Sydney. Pat juga ngebantu buat ngeyakinin tuh. Bokapnya percaya aja kan, terus dia pergi deh. Masalah di meeting point belum selesai. Akhirnya Pat turun dan ngeyakinin para peserta bahwa rencana ini gak bakal gagal. Para peserta baru terdiam saat Lin mengirim kunci jawaban ke lain grup. Sementara itu di Sydney, Lin dikejar tuh sama pengawas ujian. Dia juga sambil ngirim semua jawaban ke lain grup. Lin kabur ke stasiun, tapi dia gak dapet kereta. Ditambah HP-nya sempat jatuh dan retak. Sempat gak bisa disentuh tuh. Tapi untungnya bisa lagi. Dia jalan, taunya jalan buntu. Di situ dia ngeliat ada vending machine. Terus dia beli susu sama makanan ringan buat ngasih efek muntah. Akhirnya pengawas menemukan Lin dan Lin pura-pura muntah biar dikata sakit. Kemudian Lin pun diajak ke tempat ujian. Saat itu juga di Thailand, semua persiapan udah siap dan mereka pun berangkat ke lokasi ujian masing-masing. Lin yang ngeliat Beng ngerasa iba dan nanyain kondisi Beng ke perwakilan kedutaan Thailand. Ternyata Beng ngaku kalau dia bawa HP. Dan Lin ngapus foto selfie mereka berdua. Lin akhirnya pulang ke Thailand. Di bandara, dia disambut oleh Pat dan Grace. Mereka juga ngundang Lin untuk pesta, merayakan keberhasilan mereka di rumah Pat. Namun Lin bete dan marah karena Beng ketahuan dan Lin didiskualifikasi. Lin gak mau manjain teman-temannya dengan terus-terusan memberikan mereka contekan. Karena di tingkat universitas, Lin gak bakal bisa tuh ngasih jawaban ujian lagi ke mereka. Lin dijemput bokapnya tuh. Bokapnya marah karena taunya kan Lin pacaran. Karena galau berat atas apa yang udah terjadi di Sydney. Dan akhirnya dia ngaku ke bokap atas apa yang udah dia perbuat selama ini. Setelah semua kejadian itu, Lin ngelamar jadi guru dan dia diwawancara. Ia jujur atas apa yang udah dia lakuin selama ini. Di sisi lain, Pat dan kawan-kawan sedang berpesta di rumahnya Pat. Mereka merayakan kelulusan mereka di tes SCIT dengan skor 1460. Karena Lin kecewa atas perbuatannya sendiri, Lin gak ngambil bayaran sedikit pun dan akhirnya keluar dari grup lain. Sedangkan Beng dikeluarkan dari sekolah karena kedutaan melaporkannya. Setelah selesai wawancara, Beng menghubungi Lin dan meminta Lin datang ke rumah. Ternyata rumahnya Beng telah berubah. Sekarang Beng udah beli motor baru, mesin cuci baru, dan mengupgrade perabotan laundrynya. Beng dan Lin pun bertemu. Mereka membicarakan tentang masa depan mereka berdua. Beng meminta Lin untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka pada ujian GAT PAT karena minim resiko dan peminatnya lebih banyak. Beng udah ngitung, pada pekerjaan ini mereka bakal dapat uang 4,1 miliar. Beng berani ngelakuin ini semua karena resikonya tuh bukan di penjara. Lin tetap menolak ajakan Beng dan ingin meninggalkan tempat tersebut. Tapi Beng mengancam bakal ngelaporin kalau sebenarnya Lin itu dalang dari skandal STIC. Lin gak takut, tapi gak sampai situ aja. Beng juga ngancem bakal bocorin semua orang yang jadi peserta di STIC ke lembaga terkait. Beng ingetin, yang jelek bukan nama Lin aja,
tapi bokapnya Lin juga bakal ikutan kecewa. Lin pun terdiam. Namun Lin benar-benar pengen insyaf dan tetap menolak ajakan Beng. Bokapnya Lin tetap ikhlas atas apa yang udah terjadi dan Lin pun pasrah. Kemudian dia menceritakan apa yang udah dia lakuin atas skandal kecurangan STIC kepada lembaga internasional. Nah, segitu dulu ya Cinephile. Gue ngerekomendasiin banget film ini buat ditonton karena ada rasa emosional yang gak bisa gue ceritain dan banyak juga adegan epic yang gak bisa gue masukin di sini. Rasanya tuh kayak lagi naik roller coaster gitu loh. Rasain aja deh pokoknya, tonton. Jadi kesimpulan dari kami adalah jangan pernah melakukan hal curang dalam hidup kita karena bisa membuat hidup kita jadi tidak tenang, resah mulu bawaannya. Kalau kalian punya kesimpulan lain, komen-komen ya. Makasih ya udah nonton. Bye-bye.